Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 212111247 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan fikih siasah pada pertemuan ke-6, yaitu tentang wizaroh. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian wizaroh. Kementerian dalam terminologi Islam disebut dengan wizaroh. Secara bahasa diambil dari kata wazaroh yang artinya al-thiqal atau berat. Sedangkan secara istilah, wizaroh dalam konsep negara Islam adalah sebuah jabatan yang mempunyai kekuasaan menyeluruh sebagai pengganti imam dalam segala urusan. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah dari wizaroh. Dalam sejarah Islam, kementerian atau al-wizaroh secara substantif telah dimulai sejak zaman Nabi, di mana Abu Bakar membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para ahli sejarah mengatakan institusi kementerian di dalam sistem pemerintahan Islam baru dimulai ketika masa kekhalifahan Abu Bakar. Beliau telah melantik Umar bin Khattab sebagai pembantunya atau sebagai seorang menteri. Umar bin Khattab telah berperan sebagai pemberi zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, di samping bertugas menjadi qadhi dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan arahan khalifah. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, tidak terdapat individu yang memegang jabatan wazir kecuali seorang saja. Dia adalah Ziyad bin Abihi yang digelar oleh orang banyak sebagai menteri pada zaman pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Namun demikian, kerajaan Bani Umayyah turut membentuk berbagai departemen bagi memudahkan urusan negara. Pada masa dinasti Abbasiyah, institusi kementerian di dalam sistem pemerintahan Islam telah menjadi teratur dan sempurna dan diakui oleh sejarah sendiri. Institusi kementerian ini bermula pada pemerintahan Abu Abbas al-Saffah. Terdapat jabatan Perdana Menteri dan beberapa jabatan menteri secara resmi. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari wizaroh. Konsep wizaroh dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu wazir al-tafwid atau pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan wazir al-tanfid yaitu pembantu khalifah dalam bidang administrasi. Yang pertama adalah wazir al-tahwid atau pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan. Dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, wazir al-tahwid adalah orang yang diangkat atau diserahi kewenangan oleh imam atau khalifah untuk menjadi pembantu imam dalam menangani berbagai urusan negara dan pemerintahan dengan pendapatnya serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri. Adapun hak-hak atau wewenang yang dimiliki oleh wazir al-tahwid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim. Yang kedua, diperbolehkan menjadi komandan perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu diperbolehkan menangani segala urusan yang direncanakannya, baik terjun secara langsung maupun menugaskan orang lain untuk menanganinya. Yang kedua yaitu wazir al-tanfid atau pembantu khalifah dalam bidang administrasi, yaitu seorang wazir atau pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Wazir al-Tanfidh adalah seorang mediator atau perantara yang menjadi penghubung antara imam atau khalifah dengan rakyat. Tugas seorang wazir al-Tanfidh adalah melaksanakan perintah imam atau khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam agar ia dapat menangani sesuai perintah imam. Materi yang terakhir yaitu syarat wizarah. Yang pertama yaitu amanah atau dapat dipercaya, yang kedua jujur, yang ketiga tidak rakus sehingga bisa dengan mudah menerima suap, yang keempat tidak pernah bermusuhan dengan orang lain, yang kelima laki-laki, dan yang terakhir yaitu pandai dan cerdas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.